Terima kasih pada teman-teman semua atas kehadirannya pada kuliah pagi ini. Eh, Kita akan melanjutkan pembahasan pada persamaan diferensial order kedua non-homogen. Yang membedakan, sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa untuk persamaan diferensial order kedua dengan koefisien konstan yang non-homogen itu berbentuk Y, ya, Y double aksen plus PY aksen plus Y sama dengan RX. Jadi pembedanya adalah di RX-nya. Kalau RX-nya sama dengan 0 itu homogen, dan sekarang giliran kita membahas yang RX-nya tidak sama dengan 0 atau yang non-homogen. Nah, selanjutnya bagaimana solusi PDTH? Ya, nanti selanjutnya persamaan diferensial tak homogen ini kita sebut saja PDTH gitu. Bagaimana kita mencari solusinya? Setidaknya ada 3 tahapan untuk mencari solusinya. Yang pertama adalah kita mencari dulu penyelesaian umum dari persamaan homogennya, yaitu Rx-nya kita anggap 0 dulu. Ya. Hingga nanti kita selesaikan dulu yang Y double aksen plus PY aksen plus Y sama dengan 0. Nah, solusinya ini kita sebut sebagai YH, Y subskrip H. Kemudian yang kedua, kita mencari solusi partikuler terhadap persamaan tak homogennya. Nah, solusi ini kita tulis sebagai YP, Y subskrip P. Nah, kemudian setelah ketemu, maka solusi umum dari persamaan diferensial tak homogen yang dimaksud itu adalah jumlahan dari YH dan YP. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mencari YP itu tadi. Ya. Setidaknya ada 2 cara. Ya. Ada metode koefisien tak tentu, ada juga metode variasi parameter. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas metode koefisien tak tentu. Nah, persamaan 26 tadi, yaitu Y double aksen plus P, Y aksen plus Y sama dengan Rx. Pada umumnya fungsi Rx yang paling mungkin adalah berupa polinomial atau suku banyak, eksponen, maupun sinus dan kosinus. Nah, untuk menentukan YP tadi, itu pada metode koefisien tak tentu ini, kita mencarinya berdasarkan penyelesaian coba-coba. Hanya saja, mencobanya tidak sembarang mencoba, gitu. Tapi kita tetap harus melihat dulu Rx-nya tadi, bentuk dari Rx tadi itu seperti apa, apakah eksponensial, apakah sinus kosinus, ataukah misalkan polinomial. Baru kemudian kita mencoba YP-nya yang tentu saja mirip atau sama bentuknya dengan fungsi Rx. Nah, berikut ini adalah fungsi coba untuk menentukan YP. Di sebelah kiri, yaitu sebelah kiri ini adalah bentuk Rx-nya. Jadi kalau Rx-nya berbentuk eksponensial, K eksponensial gamma X misalkan, maka nanti kita pilih bentuk YP-nya adalah C eksponensial gamma X. Dan untuk yang berbentuk polinomial, Kx pangkat N, maka pilihan untuk YP-nya adalah seperti ini. Jadi Kn X pangkat N plus Kn min 1 pangkat Xn min 1 sampai dengan K0. Ya. Kemudian kalau berbentuk kosinus, ya, sin maupun cos,
misalkan K kecil ya, cos omega X ataupun K sin omega X, maka fungsi cobanya kita pilih berbentuk K besar cos omega X plus M sin omega X. Atau kalau nanti Rx-nya berbentuk perkalian antara eksponensial dan cos atau sin, nah, nanti kita juga pilih bentuk yang seperti persamaan 27D. Adapun prosedurnya, setidaknya ada 3. Ya. Yang pertama, aturan dasar. Jadi kalau Rx ya, jika Rx pada persamaan diferensial tak homogen yang memiliki bentuk salah satu dari fungsi pada kolom pertama tabel fungsi coba tadi, maka kita pilih YP dalam bentuk yang sama pada kolom kedua. Koefisien tak tentu dicari dengan mensubstitusikan YP dan turunannya ke dalam persamaan diferensial. Kemudian untuk yang kedua adalah aturan modifikasi. Nah, jika bentuk YP yang kita pilih tadi ternyata juga menjadi solusi dari bentuk homogen, maka YP dikalikan dengan X atau X kuadrat jika persamaan karakteristik dari persamaan diferensial homogennya memiliki akar. Kemudian yang ketiga aturan jumlah. Kalau Rx-nya adalah jumlahan dari fungsi-fungsi pada kolom pertama, fungsi coba tadi itu, maka kita pilih YP dalam bentuk jumlahan fungsi yang sesuai pada kolom kedua. Mari kita lihat contohnya ya, untuk aturan dasar. Ya. Namun sebelumnya tadi ya, kenapa metode ini disebut sebagai metode koefisien tak tentu? Karena di sini fungsi cobanya ini melibatkan, kita lihat di sini melibatkan koefisien-koefisien yang nanti akan kita cari. Ada C, ada K, M, dan seterusnya. Kita lihat contoh yang pertama yaitu aturan dasar. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut ini, yaitu Y double aksen min 3Y aksen min 4Y sama dengan 3 eksponensial 2X atau 3E pangkat 2X. Baik, tadi penyelesaiannya kan setidaknya ada 3 tahapan ya. Tahap pertama kita mencari solusi homogennya dulu. Ya, solusi homogen berarti persamaan diferensialnya kita ambil yang bentuk homogen. Jadi ketiga pangkat 2x-nya kita lupakan dulu. Jadi Y double aksen min 3Y aksen min 4Y sama dengan 0. Kita buat sama dengan 0 dulu ya. Atau ini kalau kita tulis dalam bentuk notasi Leibniz ya, D2Y dx kuadrat min 3dy dx min 4y sama dengan 0 ya. Atau dalam notasi operator D menjadi D kuadrat Y min 3dy min 4y sama dengan, dan kalau y-nya kita keluarkan kita dapatkan D kuadrat min 3d min 4 kali y sama dengan 0. Nah, ini dari kuliah minggu lalu, ini yang disebut sebagai persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristik
disebut sebagai persamaan karakteristik atau PK ya. Yaitu D kuadrat min 3D min 4 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya terlebih dahulu. Akar-akar dari persamaan karakteristik, saya singkat PK ya. Nah, kita cari dari rumus. Nah, ini sebenarnya ini bisa difaktorkan, tapi kalau teman-teman lupa bagaimana cara memfaktorkan, kita pakai rumus tadi aja, yaitu D12-nya sama dengan min P plus minus akar P kuadrat min 4Q gitu ya. Nah, dari per 2, dari bentuk ini tadi, kalau kita bandingkan dengan bentuk umum, maka nanti di sini P-nya sama dengan min 3 dan Q-nya sama dengan min 4. Jadi min 3 plus minus akar min 3 kuadrat min 4 kali min 4. Dibagi 2 menjadi 3 plus minus akar 9 ini plus 16 ya. Per 2. Jadi 3 plus minus akar 25 per 2 atau 3 plus minus 5 per 2. Artinya nanti akar pertama D1-nya adalah 3 min 5 per 2, yaitu min 2 per 2 atau min 1. Dan akar keduanya adalah 3 plus 5 per 2 atau 8 per 2, yakni 4. Nah, kita PK persamaan karakteristiknya tadi memiliki akar real berbeda, yakni D1 sama dengan min 1 dan D2 sama dengan 4. Maka dengan demikian solusi homogennya adalah kita tulis YH itu sama dengan dari kuliah minggu lalu, kalau akarnya real berbeda maka solusinya adalah A eksponensial D1X itu kan, berarti dengan D-nya min 1 kita tulis min X ditambah B eksponensial D2, D2-nya 4, 4X. Itu. Oke, ini langkah pertama solusi homogen sudah. Berikutnya langkah kedua adalah mencari solusi partikuler. Ya, solusi partikuler. Kita lihat ya, karena Rx-nya tadi berbentuk, kita lihat soalnya Rx-nya adalah 3E ya, pangkat 2X. 3E pangkat 2X. Dan kalau kita perhatikan di sini Rx-nya ini bentuknya tidak sama, tidak ada yang sama dengan solusi homogen gitu ya. Jadi solusi homogennya kan eksponensialnya berbentuk eksponensial min X dan eksponensial 4X. Sementara di sini Rx-nya adalah eksponensial 2X. Jadi beda, aman. Karena beda, tidak ada yang sama, maka kita menggunakan aturan dasar tadi. Nah, karena Rx-nya berbentuk 3E pangkat 2X, sesuai tabel fungsi coba tadi, maka dipilih, maka kita pilih YB-nya tadi berbentuk juga eksponensial. Jadi suatu konstanta, kita sebut aja C, dikalikan eksponensial 2X. Jadi bentuknya harus sama ini. Kalau eksponensial 2X ya nanti YB-nya kita pilih eksponensial 2X juga. Begitu. Nah, itu solusi partikulernya. Nah, kemudian sebelum melangkah lebih lanjut,
kita cari turunannya dulu. Ya. Karena nanti kita butuhkan untuk mencari berapa C-nya. Nah, turunan pertamanya Y aksen P, ini kita turunkan. Nah, dari kalkulus, ya, dari kalkulus integral kita tahu bentuk turunan dari eksponensial 2x tentu saja ini duanya ke depan begitu, berarti 2 kali C, ya, eksponensial 2x. Kemudian untuk turunan keduanya Y double aksen P itu turunkan sekali lagi menjadi 2 kali 2 4 C gitu, eksponensial 2x gitu. Nah, itu langkah kedua. Sekarang yang ketiga, kita menentukan koefisiensi tadi. Koefisien C dicari dengan mensubstitusikan YP ke persamaan diferensial, gitu ya. Jadi persamaannya tadi apa? Y double aksen min 3Y aksen min 4Y, ya. Tulis ulang, Y double aksen min 3Y aksen min 4Y sama dengan 3E pangkat 2X. Y double aksennya ini, ya, ini yaitu 4C E pangkat 2X, terus min 3 kali, ya, Y aksennya adalah 2C E pangkat 2X dikurangi 4 kali Y. Y-nya adalah C E pangkat 2X. Nah, ini sama dengan 3E pangkat 2X. Kita kalikan aja dulu semuanya. Atau ini masing-masing kalau kita lihat kan punya E pangkat 2X, E pangkat 2X, E pangkat 2X itu, maka E pangkat 2X-nya kita keluarkan. Nah, jadi ini tinggal 4C gitu. Terus yang ini min 3 kali min 2 adalah min 6. Ya, C. E2X-nya keluar di sini. Terus ini menjadi min 4C. Gitu ya. Sama dengan 3E pangkat 2X. Nah, karena di sebelah kiri ada E2X, sebelah kanan ada E pangkat 2X, ini boleh kita coret gitu ya nanti. Ini tinggal yang ini kita kurangkan. Ini hasilnya 4C kurangi 6C kurangi 4C lagi berarti min 6C. Ini yang kanan tinggal 3. Atau dengan kata lain kita peroleh C sama dengan 3 per min 6. Atau C sama dengan min 1. Gitu. Nah, jadi dengan demikian, karena C sama dengan min setengah, maka YP-nya tadi adalah, ya, itu ya, YP-nya tadi min setengah E pangkat 2X. Nah, itu. Dan solusi umum terakhir, ya, dari persamaan diferensial tak homogen yang dimaksud adalah Y sama dengan YH ditambah YP. YH-nya tadi sama dengan A, ya, E pangkat min X plus B E pangkat 4X. Ditambah dengan ini YP. YP-nya min, ya kan? Ditambah dengan min, ini nanti jadi min setengah E pangkat. Inilah yang disebut sebagai solusi umum dari persamaan diferensial tak homogen itu.
Nah, bagaimana dengan nilai A dan B itu? Nah, nilai A dan B baru bisa kita cari kalau di soal disebutkan syarat batas. Tapi dalam contoh ini, kita tidak diberi informasi berapa atau syarat batas awalnya. Misalkan kita tidak diberi informasi Y0-nya berapa dan Y aksen 0-nya. Nanti kalau ada informasi begitu, silakan dilanjutkan dengan berdasarkan syarat batas yang diketahui. Begitu. Baik, misalkan ya untuk mencari A dan B, ya, misalkan jadi untuk menentukan solusi khusus atau solusi akhir gitu ya. Nah, kita berangkat dari eh, syarat batas yang diketahui. Jadi, misalkan di sini nanti saya tambahkan, misalkan diketahui eh, di A dan B tadi ya, A dan B dicari dari syarat batas yang diketahui, yang diketahui atau diberikan di dalam soal. Dalam hal ini misalkan tadi ya 0, Y0-nya adalah 6 gitu, dan Y aksen 0 sama dengan 9. Nah, kita berangkat dari sini. Nah, eh, kita mulai dari Y0 sama dengan 6. Maka Y0 sama dengan kan Y0 sama dengan 6 artinya Y ini kalau X kita ganti 0 maka bernilai 6 gitu kan ya. Jadi A E pangkat min 0 ditambah B E pangkat 4 kali 0 dikurangi setengah E pangkat 2 kali 0 itu hasilnya 6. Nah, gitu. Nah, E pangkat 0 tentu saja kita sudah tahu hasilnya 1 gitu kan ya. Ini nanti A, terus yang ini adalah E pangkat 4 kali 0 juga E pangkat 0 hasilnya nilainya 1 gitu. Plus B, terus ini setengah kali E pangkat 0 juga 1 berarti ini min setengah. Itu sama dengan 6. Atau dengan ini kalau kita sederhanakan, ini A plus B sama dengan 6. Min setengahnya pindah menjadi plus setengah. Jadi A plus B sama dengan 6 setengah. 6 setengah itu kalau kita tuliskan dalam bentuk apa ya, kita tulis saja 6 desimal gitu ya, 6,5. Tuh, ini kita sebut persamaan berapa ya. Nah, baik, nanti ke depan kita biasakan persamaan-persamaan itu kita beri nomor gitu ya, sehingga kita mulai dari sini tadi solusi homogennya, solusi homogen ini kita beri nomor ya, ini persamaan 1 begitu, nah, atau I gitu. Terus yang ini YB-nya adalah persamaan 2 Romawi, terus yang ini 3 begitu, yang ini 4. Nah, sehingga eh, untuk ininya adalah persamaan 5 dan Y ini adalah persamaan 6. Dan ini kita sebut persamaan 7 begitu. Nah, itu dari Y0 sama dengan 6 ketemu A plus B sama dengan 6,5. Nah, kemudian dari Y aksen sama dengan Y aksen 0 sama dengan 9.
Jadi di aksen 0 sama dengan 9 ya. Tadi kan diketahui Y-nya ini. Y-nya tadi adalah A E pangkat min X plus B E pangkat 4X min setengah E pangkat 2X. Nah, ini kita turunkan karena kita butuh turunannya. Turunan pertamanya adalah tentu saja ini ya E pangkat min X diturunkan begitu, jadi min satunya ke depan menjadi min E pangkat min X. Lalu ini plus ya 4B E pangkat 4. Dan ini 2 kali setengah ya, jadi min 1 gitu. E pangkat 2. Kemudian kita masukkan di aksen 0. X-nya 0 berarti min A E pangkat min 0 ditambah 4B E pangkat 4 kali 0 dikurangi E pangkat 2 kali 0. Nah, itu hasil nilainya 9. Kita peroleh kayak tadi, ini berarti min A plus 4B min 1 sama dengan 9, atau min A plus 4B sama dengan 9 plus 1. Ini pindah. Kita peroleh min A plus 4B sama dengan 10. Nah, ini kita sebut persamaan berapa? Persamaan 8. Ya. Nah, gitu. Nah, A dan B kita cari dari eliminasi. Eliminasi persamaan 7 dan 8. Ya, masih ingat ya eliminasi ya. Nah, di persamaan 7-nya A plus B sama dengan 6,5. Terus yang ini min A plus 4B sama dengan 10. Karena sudah ada yang sama, tinggal dijumlahkan. A plus min A 0, B plus 4B itu 5B. Ini jadi 16. Jadi B sama dengan 16,5 per 5. Gitu. Nah, dari ini berapa? Silakan dibantu hitung itu berapa? 16,5 per 5. 3,3 ya. 3,3. Dari B sama dengan 3,3, kita bisa substitusi balik ke sini. Di A ditambah 3,3 sama dengan 6. Tentu saja A-nya adalah 6,5 min 3,3. Yaitu 3,2. Ya. Oke, jadi dengan demikian ya, si akhirnya adalah Y sama dengan apa? A-nya kita ganti 3,2, E pangkat min X, B-nya 3,3, ya, E pangkat 4X min setengah E pangkat 2X. Nah, ini sudah solusi akhir, karena tidak ada lagi konstanta sembarang yang ada. Koefisiennya sudah berupa suatu nilai. Nah, oke. Itu aturan yang pertama, aturan dasar. Selanjutnya, nah, aturan modifikasi. Aturan modifikasi, misalkan, nah ini
untuk yang contoh berikutnya sampai solusi umum aja gitu. Nanti kalau polanya sama, nanti kalau dikehendaki solusi khusus berarti harus ada informasi mengenai Y0 dan Y aksen. Misalkan kita diminta mencari solusi dari persamaan diferensial berikut ini. Y double aksen min 6Y aksen plus 9Y sama dengan 8Y pangkat 3X. Ya. Oke, langkah pertama kita pilih solusi mungkin, yakni Y double aksen min 6Y aksen plus 9Y kita sama dengan kan 0 dulu. Tanpa mengubah ke bentuk notasi Leibniz maupun operator D, tentu dari sini kita akan sudah tahu bahwa ini persamaan karakteristiknya adalah apa? D kuadrat min 6D plus 9 gitu ya, sama dengan 0. Jadi di sini P, ini Q gitu. Nah, akar-akarnya kita cari dari rumus tadi, D12 sama dengan min P plus minus akar P kuadrat min 4Q ya, per 2. Di min 6 plus minus akar min 6 kuadrat min 4 kali 9 per 2. 6 plus minus 36 min 36. 2. 6 plus minus akar 0, berarti 0 gitu ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya akarnya sama gitu. D1-nya 6 plus 0 per 2, yaitu 3. D2-nya juga 6 min 0 per 2, yaitu 3. Ini punya bentuk akar kembar. D1 sama dengan D2 sama dengan 3. Nah, karena akar-akar PK-nya kembar, maka solusi homogennya adalah YH sama dengan AX plus B E pangkat 3X gitu. Langkah kedua, kita menentukan solusi partikuler. Nah, sekarang begini ceritanya kan. Jadi di soal ini Rx-nya sama dengan 8E pangkat 3X. Rx sama dengan 8E pangkat 3X ya, itu. Nah, nah, bentuk ini sama dengan ya, itu ya, sama dengan solusi homogen. Solusi homogen. Nah, sama-sama berbentuk eksponensial 3X. Nah, karena itu YP sehingga
YB-nya dipilih, tadi harus dikalikan dengan X atau X kuadrat. Nah, ini pengalinya kita pilih X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Karena akar-akar PK dari bentuk homogennya kembar. Gitu. Nah, itu solusi homogennya. Selanjutnya, nah ini kita cari turunannya untuk menentukannya. Yaitu turunan pertama dan kedua. Ini nanti agak panjang ya. Dipersiapkan mungkin catatan kalkulusnya gitu. Turunan, lihat ini YP sama dengan CX kuadrat ya, dikalikan E pangkat 3X. Nah, kita ingat kembali, ini kan kita jadikan perkalian dua fungsi. Yang ini kita sebut U, yang E pangkat 3X kita sebut V. Ya, gitu. Terus kita ingat konsep bahwa turunan pertama dari perkalian dua fungsi U kali V adalah U aksen V ditambah U V aksen. Gitu. Nah, jadi nanti turunan pertamanya, kita cari dulu. Ini U-nya sama dengan CX kuadrat, maka U aksennya atau turunan dari U adalah 2CX. Kemudian V-nya adalah E pangkat 3X, maka V aksennya adalah ya, 3E pangkat 3X. Dengan demikian, di aksen B-nya akan ketemu, jadi U aksen V kali, U aksen kali V, ya. U aksennya tadi 2CX, kali V, V-nya E pangkat 3X, ditambah dengan U V aksen, U-nya CX kuadrat, V aksennya 3E ini. Atau di aksen P-nya, kita tulis ulang ya, 2CX E pangkat 3X ditambah 3CX kuadrat E pangkat 3X. Nah, ini tadi lupa, ini tadi kita sebut persamaan itu, ini persamaan 2 itu. Terus turunan pertamanya kita sebut persamaan 3. Nah, bagaimana turunan keduanya? Bagaimana U double aksennya? Berarti ini kita turunkan lagi. Dan ini kalau kita lihat, ini juga merupakan perkalian dua fungsi lagi. U kali V. Yang ini U-nya 2CX, V-nya 3, E pangkat 3X, dan yang suku kedua ya, nanti U-nya 3CX kuadrat, dan V-nya adalah E pangkat 3X. Dengan cara yang sama dengan ketika kita mencari ini, tidak perlu saya tulis ulang, silakan dicermati nanti hasilnya. Kalau ini U begitu, maka terus ini adalah P-nya, ini juga begitu, itu U-nya, ini P-nya begitu. Nanti U aksennya adalah turunan dari 2CX, yaitu 2C. Nah, itu ya. Dikalikan P ditambah U aksen P, ya, ditambah UV aksen, U-nya 2CX. Nah, P aksennya 3, E pangkat 3. Dan yang suku kedua juga begitu. Tulis di bawah ya. Itu U-nya ini, U aksen berarti turunannya 3CX kuadrat, yaitu 6
CX dikalikan E pangkat 3X ditambah dengan U, jadi ya 3CX kuadrat dikalikan dengan turunannya E pangkat 3X, yaitu 3E pangkat 3. Nah, kalau kita jabarkan menjadi, tulis di sini aja dari sini ya, Y double aksen P-nya adalah 2C E pangkat 3X ditambah 6 gitu ya, 6 CX E pangkat 3X ditambah 6 CX E 3X ditambah 9 CX kuadrat E 3X. Nah, ini kita sebut persamaan keempat. Nah, halo? Iya Pak, kedengeran. Jadi, maaf pada gangguan, kita lanjutkan. Tuh, jadi nah, C-nya kita cari dengan substitusi YP dan beri persamaan 2 sampai 4 itu ke dalam persamaan diferensial ya. Di koefisien C dicari dengan atau dari substitusi persamaan 2, 3, dan 4 ya, ke dalam persamaan diferensial. Persamaan diferensialnya tadi adalah 6 ya, di tadi tulis agak ke kanan sekali begini dan sama dengan 8E 3X ya. Tadi berapa sih itu? 9Y min 6 di aksen gitu ya. Ini Y double aksen. Nah, kita mulai dari yang ini. Y double aksennya kan sangat panjang tadi. Nah, ya kayaknya sangat panjang. Nah, ntar kita pause dulu. Di substitusi persamaan 2, 3, dan 4 ke dalam persamaan diferensial nanti akan kita peroleh begini. Jadi Y double X-nya tadi ini turunannya tadi ya 2CE pangkat 3X plus 6CX E pangkat 3X plus 6CX E pangkat 3X plus 9CX kuadrat min E pangkat 3X plus min 6 kali Y aksennya 2CX E pangkat 3X plus 3CX kuadrat E pangkat 3X dan 9Y berarti 9 kali CX kuadrat E pangkat 3. Nah, ini kemudian kita kalau tanda kurungnya kita keluarkan akan mendapatkan ini. Ya. Dan kalau kita
pangkat 3x-nya kita keluarkan, ya ini kan, jadi ini tinggal 32C, ini 6 tambah 6, 12C, 12CX gitu ya, yang ada CX-nya, terus ini min 12CX, terus plus 9CX kuadrat, ini min 18CX, plus 9CX kuadrat. Terus, dan kalau kita perhatikan teman-teman, ya, yang ini kan, ini sama ini, ya, ini sama dengan 0 gitu kan. Terus yang ini juga begitu. Ini juga sama dengan 0. Ya, 12 kurangi 12, 0. 9CX kuadrat min 18CX kuadrat itu min 9CX kuadrat plus 9CX kuadrat 0. Sehingga tinggal 2C. 2C sama dengan 8. Ininya coret sama yang ini. Atau C sama dengan 4. Dengan demikian, solusi partikulernya adalah YB sama dengan 4X kuadrat E pangkat 3. Dan solusi umumnya adalah penjumlahan dari keduanya, yaitu tadi hanya AX plus B kali E pangkat 3X, dan YB-nya plus 4X kuadrat E pangkat 3X. Begitu. Contoh selanjutnya atau untuk aturan jumlah, jadi tentukan solusi dari persamaan diferensial Y double aksen plus 2Y aksen plus 5Y sama dengan E pangkat 0,5X plus 40 cos 10X min 190 sin 10. Nah, langkah pertama kita cari bentuk homogennya, yaitu sama dengan 0 dulu. Dan nanti ketemu persamaan karakteristik D kuadrat plus 2D plus 5, gitu ya. Dan di sini mempunyai akar sekawan kompleks. Dari mana? Ya, kita cari dulu. Ya, kita cari dari sini. Kita buktikan ya, D12 sama dengan, ini kalau dari sini kan ini P-nya 2, Q-nya 5, sehingga nanti min P berarti min 2 plus minus akar P kuadrat berarti 2 kuadrat min 4Q, 4 kali 5 dibagi 2. Min 2 plus minus akar 4 min 20. Berarti min 2 plus minus min akar min 16. Dan kita tahu bahwa akar min 16 itu, nah, karena kita sudah mengenal bilangan kompleks, ya kan bisa ditulis menjadi akar 16 kalikan akar min 1, gitu kan. Dengan nanti akar min 1-nya disebut sebagai I. Sehingga nanti ini menjadi min 2 plus minus 4I per 2. Atau min 2 bagi 2-nya adalah min 1, 4 bagi 2, 2. Itu. Nah, dan solusi homogennya berbentuk ini. Ya. E pangkat min 1X itu dari sini. Ya. Terus A cos 2X, 2-nya itu dari sini. Ditambah B sin 2X. Itu. Lalu berikutnya kita mencari, nah solusi partikulernya gimana? Karena Rx-nya itu jumlahan dari ini dua ya, dua bentuk, yaitu bentuk eksponensial dan bentuk cos dan sin, maka ini YH, ini ya, ini YP, sorry, ini YP-nya, itu ada YP1 dan YP2 gitu. Dengan YP1 adalah C E pangkat 0,5X dan YP2-nya adalah dari K cos 10X plus M sin 10X. Selanjutnya nilai C, K, dan M itu kita substitusi ke PD. Kita mulai dari YP1 dulu. C E pangkat 0,5X, maka turunan pertamanya Y1. YP1-nya adalah 0,5 CE pangkat 0,5X. Dan YP2-nya, YP1 double aksennya, turunan keduanya adalah ya, 0,5 kali 0,5, nanti 0,25 C E pangkat 0,5. Substitusi ke persamaan diferensial tadi ya, ini tadi yang Y double aksen
Ini yang 2Y aksen, ini yang 5Y gitu. Nah, sama dengan ini. Ini bukan C sebenarnya, ini tadi sama dengan C-nya nggak ada ya. Ini sama dengan E pangkat 0,5X tadi ya. Nah, terus prosesnya sama, E pangkat 0,5X-nya dikeluarkan. Nah, ini tinggal ini 0,25C plus 2 kali 0,5C plus 5C sama dengan 1 ya. Nah, ketemu C-nya 0,16 sehingga YP1-nya adalah 0,16 E pangkat 0,5. Nah, ini YP2 yang agak seru gitu karena dari fungsi ini maka YP2 aksennya turunan dari K cos 10X. Turunan cos adalah min sin, jadi nanti min, terus turunan dari 10X itu 10 ya, pakai aturan rantai ini ya. Jadi yang K cos 10X turunannya menjadi min 10K sin 10X, dan yang M sin 10X turunannya menjadi 10M cos 10X. Gitu. Turunan kedua diturunkan lagi menjadi YP2. Ya. Jadi yang ini menjadi turunan sin cos, terus 10-nya kali depan menjadi min 100K cos 10X, dan turunan cos min sin, sehingga ini plus kali min menjadi min, ya. Terus 10 kali 10, 100. Gitu. Nah, substitusi ke PD, substitusi ke persamaan diferensialnya, ini Y double aksennya, ya, ini adalah Y, yang ini itu. Jadi Y double aksen, yang ini 2 Y aksen, terus yang ini 5 Y-nya tadi. Nah, itu sama dengan tadi YP2-nya. Terus kita kumpulkan yang cos dengan cos, sin dengan sin, gitu. Ya. Jadi yang cos dengan cos, sin dengan sin. Ini mestinya ada sinnya di sini. Sin 10X, gitu. Jadi terus kemudian kita samakan ya, artinya yang cos dengan cos, yang sin dengan sin. Jadi nanti yang ini 100K min 100K plus 20M plus 5K sama dengan 40 karena dia koefisiennya cos adalah 40. Kemudian yang sin ini gitu ya. Yang ini sin, ini ikut yang ini min 109. Nah, itu boleh persamaan ini. Min 95K plus 20M sama dengan 40. Yang kanan min 20K min 90M sama dengan min 190, lalu dieliminasi. Eliminasinya di situ disebut diperoleh K sama dengan 0 dan M sama dengan 2. Apa betul ya, kita cek aja ini. Jadi kan min 95K plus 20M sama dengan 40. Ya. Terus yang kedua, min 20K min 95M sama dengan min 190. Yang ini eliminasi, tinggal kita mau menyamakan yang mana gitu. Misalkan disamakan yang K-nya dulu atau M-nya dulu, pokoknya gitu. Kayak eliminasi ya. Tentu teman-teman masih ingat lah ini ya. Oke, temu YP2-nya, jadi YP2-nya adalah karena K-nya 0 tinggal 2 sin 10X. Gitu. Dan solusi umumnya YH, ya, Y-nya berarti YH ditambah YP, karena YP-nya ada 2 berarti YP1 plus YP2. Nah, oke, itu cara mencari atau menentukan solusi persamaan diferensial tak homogen dengan koefisien konstan menggunakan metode koefisien tak tentu. Ya. Semoga bermanfaat, dan untuk yang berlancar silahkan mengerjakan banyak latihan.